Film ini bercerita tentang seorang anak setan yang terlahir dari peler iblis cuy. Ya, yang kemudian dia ini berubah menjadi pahlawan desa. Selamat datang di Neza. Kisah ini bermula jauh di masa lalu ketika kekuatan langit dan bumi bertemu dan menciptakan sebuah benda ajaib yang sangat kuat disebut mutiara surgawi. Ya, atau juga bisa dibilang mutiara hidup cuy. Namun kekuatan mutiara ini sangat tidak stabil. Ya, ini bisa menyerap energi dari segala penjuru alam semesta, termasuk energi jahat. Semakin lama energi gelap itu mendominasi, membuat mutiara ini jadi sangat berbahaya, bahkan berpotensi menghancurkan dunia jika dibiarkan begitu saja. Para dewa pun segera turun tangan dan mengutus dewa Tai Zenren, sesosok dewa yang unik, sedikit nyentrik tapi penuh kebijaksanaan, bersama dengan rekannya yaitu Shen Gonggong, maksudnya Shen Gongbao, anjir salah nyebut coy, yang lebih serius dan penuh ambisi. Mereka ditugaskan untuk menjinakkan sebuah mutiara surgawi yang mulai tak terkendali. Dengan membawa alat-alat sihir dan mantra suci, mereka pun memulai ritual pemurnian. Namun ya, kekuatan jahat di dalam mutiara tersebut ternyata jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Saat ritual masih berlangsung, energi gelap itu malah meledak dari dalam mutiara dan merubahnya jadi lebih besar dan membuat keduanya itu terpental dan kalah. Melihat keadaan semakin gawat, guru mereka yang agung yaitu Yuan Shi Tianzun akhirnya turun tangan sendiri cuy. Ia menggunakan sebuah tripod pemurnian ya, atau juga bisa disebut panci Cina tingkat tinggi untuk memecah mutiara tersebut menjadi dua bagian. Bagian pertama yang masih menyimpan energi baik dan murni dinamai mutiara roh, simbol harapan dan kebaikan. Sedangkan bagian kedua yang padat dengan energi gelap dan penuh kebencian ya, menjadi bola iblis. Namun pemisahan itu saja belum cukup cuy. Tianzun sadar bahwa selama bola iblis masih ada, ancaman kehancuran hanya tinggal menunggu waktu saja. Maka dengan kekuatan langit tertinggi, ia menyegel bola iblis menggunakan mantra surgawi yang sangat kuat. Tak hanya itu, ia juga menetapkan batas waktu 3 tahun. Jika dalam waktu itu kekuatan jahat dalam bola iblis tidak dihancurkan atau disucikan, maka kutukannya akan bangkit dan ia akan musnah disambar petir surgawi. Tianzun lalu meminta Tai Yi untuk membawa mutiara roh ke bumi, lebih tepatnya di kota Chentang Pass, dan menyerahkannya pada Jenderal Li Jing agar bisa menjelma sebagai anaknya yang akan lahir, dan ya anak itu nanti kita dikenal sebagai Neza atau Neza. Saat itu Li Jing dan istrinya Lady Yin sedang menanti kelahiran anak pertama mereka dengan penuh harapan cuy. Dewa Tai Yi pun datang membawa mutiara roh yang suci, berniat menanamkannya ke dalam kandungan Lady Yin sebagai bagian dari takdir reinkarnasi sang calon penyelamat. Namun ya di balik layar ya, si Shen Gonggong ini menyusun rencana licik cuy. Ini gak tahu kenapa ya, nih orang ini kayaknya iri dengki sama si dewa Tai Yi cuy. Di sore hari ketika Lady Yin hendak melahirkan, Shen ini malah mengaktifkan 2 lembar jimat kutukan dan menggunakannya untuk menghipnotis seorang pelayan cuy. Saat Tai Yi sedang berjaga di altar Baolin, tempat penyimpanan mutiara roh, pelayan yang terhipnotis datang membawakan anggur. Karena si Tai Yi ini memang tidak bisa menolak minumannya, jadi ia pun langsung meminumnya dan mabuk seketika cuy. What the hell? Tak lama kemudian, seorang perawat memanggil Li Jing untuk mempercepat proses ritual. Namun terkejutnya ia ketika melihat si Tai Yi ini malah pingsan dalam keadaan mabuk cuy. Ia pun panik dan langsung membangunkan Tai Yi dengan memukulnya. Dalam keadaan mabok ya, si Tai Yi ini malah mengalami kebingungan ketika ia membuka altar Baolinnya cuy. Jadi ia ini lupa cuy sama kata sandinya. Setelah beberapa saat mencoba, dan ia pun baru sadar ternyata altarnya itu dibuka dengan sidik jari. Bangsat memang kan? What the hell? Saat hendak mengambil pil mutiara roh, Tai Yi tidak sadar bahwa pelayan Li Jing telah dirasuki sihir Shen melalui jimat di tubuhnya. Dengan kekacauan itu, seseorang berhasil menukarkan mutiara roh dengan bola iblis, lalu memasukkannya ke dalam kandungan Lady Yin. Alhasil pun anak itu menjadi anak setan guys. Alhasil bayi yang dilahirkan Lady Yin pun bukanlah titisan dari mutiara roh, melainkan reinkarnasi dari bola iblis. Bayi itu langsung mengamuk dan memancarkan bola api dari tubuh mungilnya cuy, menunjukkan bahwa kekuatan besar dan berbahaya telah lahir ke dunia. Ya, jadi anak setan dia ini ya. Tak tinggal diam, Tai Yi segera mengeluarkan cincin pengikat sihir untuk menenangkan bayi yang mulai mengamuk. Api berkobar dari tubuh mungil itu dan aura jahatnya itu terasa sangat jelas cuy. Saat Tai Yi hendak mengakhiri hidup sang bayi demi mencegah bencana lebih besar, Lady Yin buru-buru melindungi anaknya dan menghentikan si Tai Yi.
Melihat keteguhan hati istrinya, Li Jing pun akhirnya memutuskan untuk ikut merawat bayi tersebut. Mereka memberinya nama Neza atau Neza ya. Meskipun sebagian besar warga desa menolak keras dan menganggap Neza sebagai kutukan, pasangan itu tetap teguh menjaga dan membesarkan Neza seperti anak biasa, berharap suatu hari ia ini bisa mengendalikan kekuatannya. Sementara itu di lain tempat, Shen Gongbao berhasil membawa kabur mutiara roh yang asli. Ia menyelam ke dasar laut dan menyerahkannya kepada sang raja naga dari laut timur. Mutiara itu kemudian diberikan kepada telur naga kerajaan. Berkat energi murninya, telur tersebut menetas menjadi sesosok naga muda dengan aura suci dan penuh harapan. Dia pun diberi nama Aobing. Di sisi lain, Tai Yi dan Li Jing pergi menuju gerbang tempat tinggal sang guru di Xingkong, berharap bisa mendapatkan petunjuk atau bantuan untuk menyelamatkan Neza dari kutukannya. Namun ya sesampainya di sana ya, mereka ini hanya disambut oleh penjaga gerbang yang memberi kabar mengecewakan cuy. Sang guru telah pergi masuk ke dalam dunia lain dan tidak bisa dihubungi lagi. Jadi ya mereka ini hanya pasrah gitu kan, menunggu anaknya itu atau si Neza ini bakalan dikutuk 3 tahun kemudian cuy. Oke, semoga aja gak kejadian ya. Li Jing pun menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka ini mencari cara untuk membebaskan anaknya dari kutukan langit. Namun ya harapan itu pupus ketika penjaga berkata bahwa kutukan tersebut tak bisa dicabut, tak peduli siapapun yang mencobanya. Mendengar hal itu, hati Li Jing pun hancur, menyadari bahwa waktu Neza di dunia ini mungkin benar-benar terbatas cuy. Cuman 3 tahun doang jir. 1 tahun kemudian, Lady Yin mendatangi Neza yang duduk sendirian, sunyi, murung, dan ya masih dibayang-bayangi rasa sepi karena terus dijauhi dunia cuy. Karena warga desa ini gak ada yang mau berteman sama dia jir. Pada takut semua coy. Ini mirip-mirip kayak si Naruto lah ya. Dijauhi satu desa cuy. Padahal bapaknya ini adalah sama-sama pemimpin desanya cuy. What the hell emang. Lady Yin mencoba mengajak Neza bermain. Tapi ya kekuatannya yang luar biasa itu membuat mereka kewalahan cuy. Bahkan dengan bantuan pengawal berbaju besi aja, mereka ini masih tetap babak belur jir. What the hell. Padahal cuma main itu ya, tendang kok doang. Tak lama kemudian, seorang prajurit datang meminta bantuan untuk menghadapi siluman yang menyerang desa. Neza kesal karena waktunya bermain itu malah terganggu. Ibunya lalu memerintahkan penjagaan diperketat, tapi ya para penjaga itu malah saling menyalahkan hingga ribut sendiri cuy. Melihat celah, si Neza ini menyusun rencana untuk menjahili mereka. Dan ya, dia ini berhasil kabur ke pusat kota cuy. Di sana ia bermain petak umpet dan warga yang mendengar suaranya langsung panik dan bersembunyi jir. Wah, saking takutnya ya. Setelah menghitung sampai 10, Neza menemukan mereka dan menakut-nakuti dengan senang hati. Sementara itu, sekelompok remaja berniat menjebak Neza. Mereka ini merancang sebuah rencana konyol dengan lumpur dan bulu babi cuy. Bahkan mengencinginya untuk efek lebih jahat cuy. Tapi ya tanpa mereka sadari, ternyata Neza itu menyamar sebagai teman mereka dan berpura-pura memberikan ide tersebut cuy. Saat jebakan aktif ya, malah mereka sendiri yang kena jir. Neza pun tertawa dengan puas. Tapi ya mereka ini balik mengejek Neza sebagai siluman atau iblis cuy. Anak setan. Mendengar hal itu, si Neza pun marah cuy dan hampir kehilangan kendali. Namun untungnya Tai Yi datang menyelamatkan mereka. Insiden itu pun membuat orang tua Neza makin khawatir. Lady Yin bahkan berpikir untuk pindah ke gunung agar Neza itu bisa bebas. Tapi ya itu terlalu berbahaya cuy. Akhirnya Tai Yi memutuskan untuk mengambil Neza sebagai muridnya dan mulai membimbingnya jadi pribadi yang lebih baik. Keesokan harinya, Neza menemukan benda aneh di halamannya. Saat disentuh, ia tiba-tiba tersedot ke dalam pusaka itu cuy. Tai Yi pun muncul dan mengajaknya berjalan-jalan lewat dunia ilusi buatannya. Tempat segala hal itu bisa digambar dan jadi nyata. Damn cuy. Nah ini kalau ada dunia nyata gue pengen masuk ke situ cuy. Gue pengen gambar waifu gue cuy. Anjay. Lanjut ya. Neza awalnya itu ogah belajar sihir, tapi Tai Yi menjahilinya dengan jurus berubah bentuk cuy. Neza pun tertarik dan mulai belajar. Saat si Tai Yi tertidur, Lady Yin datang mencari si Neza. Panik, si Tai Yi pun langsung mencarinya dan terkejut melihat si Neza yang mengambang di atas air. Tapi ternyata itu hanya trik sihir saja cuy. Neza telah mengubah seekor katak beracun menjadi wujud dirinya. Katak itu pun sempat menyentuh wajah si Tai Yi dan membuatnya keracunan cuy. Tak disangka ternyata Lady Yin yang muncul tadi adalah si Neza yang menyamar. Dan ia pun tertawa puas melihat si Tai Yi tertipu cuy. Kesal karena dijahili, Tai Yi pun meminta Neza untuk mengambil obat penawar dari dalam celananya. Oh ya, jadi celana si Tai Yi ini mirip kayak kantung ajaib si Doraemon cuy. Jadi bisa mengeluarkan benda-benda ajaib di dalam celananya. Ya mirip kayak gitulah ya.
bahkan mungkin bisa mengeluarkan batang ajaib gitu. Mungkin aja ya. Tapi alih-alih membantu, si Neza ini justru malah mengambil batang api cuy. Ya literally batang api, maksudnya tombak api. Dan secara iseng malah membakar celana si Tai. Anjir, kasihan tuh burung cok. Tak lama orang tua Neza datang untuk membantu Tai. Lady Yin menenangkan situasi dan menyemangati Neza untuk terus belajar dan membuktikan bahwa ia bisa menjadi anak yang baik. Ya walaupun memang kelakuannya agak kayak anak setan sih asli cok. Neza menyimpan luka karena terus dijauhi oleh warga cuy. Sang ayah akhirnya berbohong demi menenangkannya, berkata bahwa ia terlahir dari mutiara roh untuk menyelamatkan dunia dari siluman jahat. Sejak saat itu Neza mulai serius belajar sihir demi melindungi desa. Wah ini berbohongnya kebangetan anjir, malah sebaliknya cok. 2 tahun telah berlalu, Neza terus berlatih mengendalikan kekuatannya di dunia ilusi milik si Tai. Tapi karena emosinya yang belum stabil ya, ia tanpa sadar malah melukai bahkan membunuh orang-orang tak bersalah cuy. Ya gua tahu itu kan dunia ilusi, tapi tetap saja anjing, ini kelakuan anak setan benar-benar setan coy. Ayahnya pun meminta Neza untuk melanjutkan latihan tanpa menggunakan tombak api. Neza yang kesal akhirnya menyerahkan senjata itu dan memilih membawa kuas ajaib, yaitu alat sihir yang memungkinkannya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Di tepi pantai, saat seekor anjing nyaris dimangsa oleh siluman air, Neza datang tepat waktu dan langsung menghajarnya. Siluman itu melarikan diri dan bersembunyi di antara tong-tong air. Si Neza yang ingin membuktikan keberaniannya kepada warga, dia pun menghancurkan semua tong secara membabi buta cuy. Wah emang anak setan ini ya. Siluman kembali melarikan diri dan kali ini malah menculik seorang anak kecil cuy. Dan tololnya ya, si kakak dari si anak kecil itu malah menuduh si Neza. Wah gue kira si Neza anak setan, ternyata ini ada yang lebih setan lagi coy. Tiba-tiba muncul seorang pemuda yang berhasil mengalahkan siluman itu. Dia adalah Aobing, naga muda yang lahir dari telur naga hasil energi mutiara roh. Neza merasa tidak terima cuy, karena merasa kejayaannya itu malah direbut cuy, dan menantang Aobing untuk bertarung. Saat mereka sibuk bertarung, siluman yang belum sepenuhnya kalah memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia melepaskan sebuah gelembung kutukan yang bisa mengubah tubuh menjadi batu. Aobing yang melihat anak kecil itu akan dimakan oleh siluman segera menyerang balik untuk menyelamatkan si bocah. Namun ya sayangnya anak itu sudah terkena air liur siluman. Saat disentuh, kutukannya malah menyebar dan membuat si Aobing beserta anak kecilnya malah berubah menjadi batu. Neza yang menyaksikan semuanya segera mengalahkan si siluman dan memaksanya untuk memberikan penawar dari kutukannya. Dan lu pada tahu apa penawar dari kutukan itu? Ya, ingus dari si siluman tadi jir. What the hell? Dan yang lebih parah lagi ya, si Neza ini gak nanya-nanya dulu gitu ya. Dia ini malah langsung ngeseruput liur tadi cuy. What the hell? Padahal kan sebenarnya penawar tadi tuh bisa diolesin aja cuy, gak usah diminum. Emang bangsat lah ini orang. Aobing sadar dan berterima kasih kepada Neza. Sejak saat itu keduanya menjadi teman. Sebelum berpisah, Aobing memberikan sebuah kerang ajaib agar si Neza bisa memanggilnya jika ingin bermain lagi. Neza pun sangat terharu ya, karena untuk pertama kalinya ia bisa punya teman cuy. Tak lama kemudian warga desa datang menyerbu cuy. Ya lu pada masih ingat kan sama anak titit Dajalus tadi yang memfitnah si Neza ini? Emang titit lah ya. Gue kira si Neza anak setan, ternyata ada yang lebih setan lagi coy. Para warga desa itu membawa senjata dan berniat untuk membunuh Neza yang mereka anggap siluman cuy. Tersinggung dan marah ya, si Neza pun kehilangan kendali dan menyerang balik cuy, melukai banyak orang di sana. Untungnya Tai segera datang dan menggunakan sihir untuk menghentikan amukan si Neza demi menyelamatkan para warga dari kehancuran lebih lanjut. Sementara itu, Aobing kembali ke gurunya dan menceritakan semua yang telah ia alami. Gurunya yaitu Seng Gongbao terkejut mendengar kabar tersebut. Tak lama ayah Aobing pun mengungkapkan kisah kelam masa lalunya. Dahulu suku naga adalah seorang pahlawan, pembasmi siluman laut yang ditakuti cuy. Namun ya karena kesalahpahaman dan ketakutan manusia, para naga kemudian dicap sebagai monster laut dan akhirnya disegel di dasar samudra cuy. Sang ayah menaruh harapan besar kepada Aobing agar suatu hari nanti ia bisa membebaskan bangsa naga dari penjara lautan yang mengekang mereka. Pada hari ulang tahun Neza, Aobing menerima hadiah berupa sisik naga terkuat dari ayah dan para tetua naga lainnya. Sementara itu menjelang pesta ulang tahunnya, Neza bersiap keluar dari rumah. Namun Seng Gongbao datang dan membongkarkan kebenaran pahit mengenai dirinya.
Jadi si Neza ini bukan titisan mutiara roh cuy, melainkan tercipta dari biji peler iblis dan ditakdirkan untuk mati di hari ulang tahunnya yang ketiga. Ya, singkatnya gitulah ya. Neza pun keluar tanpa senyum meski si Tai ini berusaha menghiburnya. Ia pun menerima 3 hadiah dari si Tai, tombak api, selendang merah, dan tunggangan ajaib yang bisa berubah bentuk. Ya, tunggangan ini dulunya itu adalah babi milik si Tai cuy. Namun ternyata babi ini itu bisa berubah bentuk cuy. Jadi bukan berupa babi aja, cuman karena dinaikin si Tai ya, jadi menyerupai bosnya gitu kan, bentuk babi cuy. Kalau dinaikin sama si Neza ya dia berubah menjadi sebuah gelang gitu ya. Gue juga tahu gelang apa piringan gini cuy. Tapi hell lah, ring fire. Keren cuy. Namun kemarahan Neza itu meledak setelah tahu semua kebenaran tentang dirinya. Ia pun melepaskan cincin pengikat dari lehernya dan kemudian mengamuk cuy. Melihat itu, Li Jing dan Tai Yi segera bertindak cepat untuk menenangkan si Neza sebelum situasinya pun semakin genting. Aobing yang tak tega melihat Neza menderita memohon kepada gurunya agar jimatnya itu dikembalikan cuy. Tapi ya si Senggong Bao ini mengingatkan bahwa mereka adalah siluman cuy, dan manusia tak akan pernah percaya sepenuhnya kepada mereka. Tanpa menjawab yepingan si Senggong Bao ini, si Aobing pun memilih untuk pergi menyelamatkan si Neza. Saat Neza kehilangan kendali dan hampir membunuh ayahnya, Aobing akhirnya datang menyelamatkan. Pertarungan keduanya pun tak terelakkan. Pada akhirnya si Neza itu jatuh dalam perangkap dan kemudian si Aobing menyuruh Tai Yi untuk memakaikan jimatnya kepada si Neza. Saat kekuatan apinya melemah, Neza pun pergi dari sana. Tapi ya si Li Jing itu justru membongkar identitas si Aobing sebagai naga. Warga pun langsung pada panik dan merasa jijik cuy. Tai Yi mengetahui pil kehidupan itu ternyata dicuri oleh siluman naga dan berencana untuk melaporkannya ke Raja Langit. Mendengar ini, Aobing pun kemudian marah karena ya nasib kehidupan para naga itu ada di tangannya. Maka dengan cepat dia pun membuat seluruh kota tertutup oleh es agar tidak ada satupun orang yang bisa melaporkannya ke Raja Langit. Sementara itu, tunggangan si Neza yang babi tadi, ya sebenarnya udah bukan babi ya, di sini bisa berubah jadi ring atau gitu ya, pokoknya itulah ya, mengungkapkan bahwa ternyata ayahnya Neza itu telah menukarkan nyawanya untuk menyelamatkan si Neza dari kutukan. Lu pada masih ingat pas si Li Jing sama si Tai Yi ini ke gerbang langit? Ya pas mereka itu putus asa ya, karena kutukannya itu gak bisa digagalkan cuy. Tapi ternyata kutukannya itu bisa dialihkan. Jadi ya si Li Jing ini berencana untuk mengalihkan kutukan tersebut kepada dirinya agar si Neza ini bisa hidup. Ya untuk mengalihkannya itu dengan berupa media kertas sihir kayak gitu cuy. Neza yang menyadari bahwa ayahnya rela menukar nyawa demi menyelamatkannya dari kutukan akhirnya tersentak. Perasaan bersalah menghantamnya keras. Ia selama ini hanya marah dan memberontak cuy, tanpa tahu betapa besar cinta dan pengorbanan ayahnya. Dengan tekad baru, ia pun kembali. Kali ini bukan untuk melawan dunia, tapi untuk melindunginya. Pertarungan besar antara Neza dan Aobing pun pecah. Di tengah duel mereka yang sangat sengit, Neza sempat menyamar menjadi Senggong Bao cuy untuk mengecoh si Aobing ini. What the fuck? Mereka pun bertarung hingga terjebak dalam dunia ilusi milik si Tai Yi, sebuah dunia lukisan yang membeku dalam es. Namun ya si Neza itu tak menyerah. Dengan semangat yang membara, ia berhasil membawa mereka keluar dari sana. Saat si Aobing berubah wujud menjadi naga raksasa dan kekuatannya nyaris meluluhlantakkan seluruh desa, Neza pun mengambil langkah terakhir. Ia melepaskan gelang segel dari tubuhnya dan menawarkan dirinya sebagai tumbal untuk menghentikan kehancuran. Dengan tombak di tangannya, ia mengalahkan Aobing namun memilih untuk tidak menghabisinya. Karena dalam hatinya, ia tahu kalau si Aobing itu adalah satu-satunya teman sejatinya. Ketika waktunya tiba, kutukan bola iblis akhirnya bangkit. Petir surgawi turun dari langit, siap menghapus keberadaan si Neza. Ia pun menatap langit dengan tenang, lalu membakar jimat pemberian ayahnya, sebuah tanda bahwa ia siap menerima takdirnya. Namun di saat yang menentukan, si Aobing tiba-tiba datang menyelamatkan si Neza. Dengan kekuatan sisik naga yang diwariskan padanya, ia pun menahan petir bersama si Neza. Dua sahabat, dua makhluk yang dilahirkan dari kekuatan bertentangan ya, biji dan batang, dan yin dan yang kemudian berdiri bersatu melawan petir dari takdir ya. Bersama-sama mereka pun menahan petir langit, dan saat tubuh mereka mulai menghilang, Tai Yi muncul dan memindahkan roh mereka ke dalam sebuah mutiara dan membiarkan mereka hidup sebagai jiwa yang bersatu, tak lagi dibatasi oleh kutukan dan takdir. Di akhir cerita, warga desa yang dahulunya membenci dan menakutinya kini datang dengan kepala tertunduk. Mereka pun berkumpul dan meletakkan senjata dan rasa takut mereka.
lalu memberikan penghormatan kepada anak yang pernah mereka anggap siluman. Tapi yang ini mereka tahu Neza adalah pahlawan sejati yang menyelamatkan mereka semua. Damn, ending yang sangat bagus juga. Sama kayak endingnya Pak Kades ya, si Naruto gitu kan. Ya walaupun dulunya itu dibenci ya, pas ending aksi pen dia pun akhirnya diterima oleh warga Konoha cuy. Ini juga sama cuy. Cuman bedanya ya si anak setan ini memang lebih jahil daripada si Naruto cuy. Julukannya aja anak setan anjir, what the hell. Oke, kayaknya segitu aja dari gua ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir bersama gua pengacara pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.